Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran gitu ya, gimana seandainya nih, kalau kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri, tapi lewat cermin ini nih, gimana ya? Mungkin nggak ya? Lah, siapa bilang nggak mungkin? Ayo ngobrol sama gue lu mau cerita apa ke gue? Oke, waktunya pindah rumah. Let's go. Oke, buat yang udah penasaran gimana cara mengeditnya supaya bisa kita ngobrol sama cermin, let's go. Gampang banget kok cara ngeditnya. Yang pertama kita import dulu video mentahnya. Nah, di sini tuh ada dua trik yang harus dilakukan. Yang pertama adalah trik pada pengambilan gambar, dan yang kedua adalah trik pada waktu editing videonya tentu aja. Nah, trik pada waktu pengambilan gambar adalah posisi kamera dan posisi kita, gitu ya. Di sini, saya mengibaratkan garis cermin ini adalah garis pembatas antara saya yang asli dengan bayangan cermin. Jadi ini garisnya garis pembatas di sini saya anggap nih, garis cermin ini ya. Jadi, kalau gue mau melakukan sesuatu, artinya gue tidak boleh melebihi garis pembatas ini nih. Istilahnya kalau kita kasih warna gini ya, oranye ya. Nah, ini kan garis pembatasnya. Nah, gue tuh tidak boleh melebihi garis oranye ini. Setiap menggerakkan tangan gitu ya, menggerakkan tangan atau ya mau bergerak apapun, pokoknya nggak boleh lebih dari garis dari apa area oranye ini gitu ya. Nah, selama kita nggak udah mematok gitu ya, tengahnya di sini nih, oke gitu ya. Maka kita bergerak sesuai dan tidak lebih dari garis ini, maka akan oke gitu. Hasilnya pasti bakal bagus gitu. Jadi yang pertama adalah carilah angle videonya yang pas dulu gitu. Kalau bisa membuat patokan gitu ya, seperti saya membuat patokannya di sini, jadinya lebih gampang dalam pembuatan video, ya itu lebih baik gitu ya. Jadi ini adalah area di mana gue bisa berakting gitu ya, dan ini adalah area bayangan cermin gitu. Kita bagi dua area dulu. Oke, kalau ini sudah memenuhi syarat, ya kita mulai take gitu ya. Lalu gimana take-nya? Gampang banget. Take-nya yang pertama adalah kita yakinkan penonton kita kalau cerminnya itu normal gitu. Semuanya bergerak sesuai dengan bayangan yang seharusnya gitu ya. Lihat seperti ini. Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran gitu ya, gimana seandainya nih, kalau kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri? Nah, lihat. Gue memastikan bahwa cermin ini normal gitu ya. Tapi lewat cermin ini nih. Gimana ya? Lalu lontarkanlah sebuah pertanyaan dan ngadeplah ke cermin ini. Lihat. Mungkin nggak ya? Nah, melontarkan pertanyaan, ngadep ke cermin, lalu tahan posisi terakhir Anda setelah melontarkan pertanyaan pas ngadep ke cermin ini selama beberapa detik. Lihat. Tahan posisi gitu ya. Oke. Setelah dirasa cukup, kalian boleh menjawab jawaban yang tadi kalian tanyakan ke cermin. Jadi kalian jawab aja secara normal, seolah-olah cermin ini yang menjawab. Kalian lihat. Siapa bilang nggak mungkin? Ayo ngobrol sama gue lu. Lu mau cerita apa ke gue? Nah, setelah itu, kalian tahan posisi kalian yang terakhir di cermin. Maksudnya, jadi posisi cerminnya ditahan lagi nih selama beberapa detik. Lihat. Posisi cerminnya saya tahan dulu. Kalau kelamaan pun sebenarnya nggak begitu masalah nih. Nah, tahan posisi cerminnya. Dan terakhir, setelah kalian tahan posisi cermin gitu ya, kalian balikan kepala kalian, palingkan lagi ke arah kamera, dan berikan tanggapan. Oke, waktunya pindah rumah. Let's go. Kita berikan tanggapan dari cermin tersebut. Jadi gitu cara take-nya. Yang pertama kita ngomong seperti biasa buat memberikan kesan bahwa cerminnya tuh normal gitu ya. Ngomong seperti biasa, lalu berikan pertanyaan ngadep ke cermin. Setelah ngadep ke cermin, diam, tahan posisi kita selama beberapa detik, sebisa mungkin jangan ada gerakan gitu ya. Lalu cermin menjawab pertanyaan kita di sini. Cermin jawab, lalu kita tahan posisi kita lagi nih, buat posisi si cermin. Terakhir, kita balikan kepala dan berikan tanggapan dari jawaban cermin tersebut. Gitu aja, simple. Aturannya tetap, rule number one adalah batas ya. Dimana kita, kalau di sini gue memberi batasnya ini ya. Dimana setiap kali gue bergerak, kalau kalian perhatikan, tidak ada satupun gerakan yang melebihi batas garis tadi. Tuh, tangan saya tidak melebihi batas garis ini nih, yang sudah saya tetapkan. Apapun gerakan yang dilakukan itu boleh, asal jangan lebih dari batas ini. Oke, sampai situ.
Berikutnya adalah cara mengeditnya. Kalau gambar udah diambil, sesuai kreativitas kalian, kalian bisa membuat apapun gitu ya, sekreatif mungkin, lalu kita belajar mengeditnya. Untuk mengeditnya kita split dulu ya. Kita split bagian ini. Bagian dari mulai cerminnya menjawab nih. Siapa bilang nggak mungkin? Cermin jawab. Ayo ngobrol sama gua lu. Nah, kita split atau kita cut bahasa gampangnya. Biasanya sih lambangnya gunting. Kita cut bagian cerminnya, ya. Lalu setelah di-cut bagian cermin. Siapa bilang nggak mungkin? Ayo ngobrol sama gua lu. Lu mau cerita apa ke gue? Nah, setelah kita cut juga di bagian ini. Di bagian kita ngebalikin kepala. Pas sebelum kita ngebalikin kepala, nah, di situ di-cut. Waktunya pindah rumah. Di situ kita cut juga. Atau kita split gitu ya bahasanya ya. Harus pas banget di bagian kita mau ngebalikin kepala sebisa mungkin. Nah, artinya di sini. Udah gitu, jawaban cermin tadi yang sepanjang ini sama yang tahan posisi di cermin, kita naikkan ke atas. Bisa di drag and drop, yaitu kita klik mouse yang di kiri, lalu kita naikin ke atas. Gitu ya. Bisa juga ya di cut paste, apapun itulah ya. Pokoknya yang penting kita naikin ke atas, satu layar di atas gitu ya. Kalau gambar tuh ini satu layar di atasnya gitu ya. Nah, kita simpen deh. Nah, gitu ya. Kalau kalian dengar suaranya udah bagus nih. Mungkin nggak ya? Lah, siapa bilang nggak mungkin? Ayo ngobrol sama gua lu. Lu mau cerita apa ke gue? Nah, udah bagus kan suaranya, tapi cerminnya masih sama nih. Nah, di sini trik paling pentingnya adalah memasukkan efek image mask gitu ya. Mungkin di aplikasi editing video ada juga efek image mask ini, tapi beda aja mungkin penempatannya atau tempatnya. Nah, kalau pada aplikasi Wondershare Filmora, letaknya itu di efek, lalu ada tulisannya nih, image mask gitu ya. Kalian klik tahan, lalu turunin, masukin ke video yang habis dinaikin tadi. Nah, fungsinya itu kayak buat menutup gitulah image mask ini. Nah, kita lihat langsung aja kita double klik, maka akan keluar di sini ada video effect image mask gitu ya. Nah, di sini ada berbagai bentuk gitu ya, gimana kita mau memotong videonya nih. Contohnya kalau di awal dikasihnya bentuknya lingkaran gitu ya. Nah, gitu ya. Maka akan terpotong gitu bagian segini. Nah, gampangnya aja udah langsung aja. Paling gampangnya adalah kalau kalian pemula, ambil aja yang bentuknya persegi. Lalu bagian yang hitam ini tuh bagian yang nantinya hilang. Bagian yang kayak catur ini, kotak-kotak itu bagian yang nantinya ada. Jadi kita pakai yang bentuknya persegi. Kalian lihat ya, ini kan hitam. Kalian tambahin sumbu X-nya gitu. Ya. Nah, jadi yang hitam ini nanti hilang nih. Artinya kalian bayangin bahwa nanti orang yang gua ngejawab itu yang aslinya tuh bakal hilang. Jadi yang dicermin aja. Itulah kenapa tadi dibilang di awal kasih garis patokan. Patokannya tadi yang ini kan, kasih garis patokan ya supaya mempergampang pas lagi waktu ngebikin image mask ini nih. Nah, kan jadi gampang kan? Ada garis patokan, jadi bagian sini hilang, bagian sini yang ada. Kita oke. Nah, kita lihat sekarang ya hasilnya ya setelah dikasih image mask. Jadi di sini gua akan bertanya kan, Lewat cermin ini nih. Gimana ya? mungkin nggak ya? Mungkin nggak ya? Lah, siapa bilang nggak mungkin? Ayo ngobrol sama gua lu. Lu mau cerita apa ke gue? Nah, kan di sini ya. Mana lu mau cerita apa? Gua gitu kan. Nah, ini udah bagus nih. Kebetulan di sini karena gua kurang lama ngelamunnya ya, ngelamun di bagian bawah sini ya, kurang lama ngelamunnya, maka jadinya kurang. Harusnya sampai dia beres ngomong ini tuh masih ada gua ngelamunnya ya. Jadi gua akalin dicepetin sedikit ya durasinya, di speed and duration. Ini karena kesalahan gue sih sebenarnya, kalau kalian bikin ya kalian bisa atur lagi. Nah, sekarang udah sesuai nih. Sampai selesai ngomong cerminnya, gue masih ngelamun. Siapa bilang nggak mungkin? Ayo ngobrol sama gua lu. Lu mau cerita apa ke gue? Nah, udah bagus kan? Udah sampai cerminnya selesai ngomong. Terus, oke, cerminnya selesai ngomong, gue masih ngelamun nih. Nah, berikutnya tinggal masukin yang tadi. Yang terakhir. Yang terakhir kita masukin, geserin aja. Pertama bisa diklik gini terus delete gitu ya, akhirnya nempel. Atau ya ada yang seneng mungkin digeser manual, ya sama aja gitu ya. Jadi kalian lihat hasilnya sekarang. Mungkin nggak ya? Lah, Nah, dia jawab, siapa bilang nggak mungkin? Ayo ngobrol sama gua lu. Lu mau cerita apa ke gue? Oke, waktunya pindah rumah. lihat posisi cerminnya masih ngadep ke gua dan gua ngadep ke kamera. Ini cukup ngeri ya sebenarnya ya. Let's go. Nah, gitu. Jadi
Kenapa cerminnya masih diem dan ngadep ke kamera? Ya karena kita kan tadi setelah tag yang jawaban cermin, kita diem dulu beberapa Lu mau saat cerita apa kan. ke gue? Nah, disinilah pas kita lagi diem beberapa saat setelah Oke, ngobrol cermin. waktu. Dan yang bawah masuk nih. Makanya jadi keren nih. Oke, waktunya pindah rumah. Let's go. Nah, tapi kalian kalau melihat nih transisinya masih sedikit patah. Oh, kalian lihat ya ini bagian pas cerminnya mau ngomong. Lah. Nah, sedikit ada perbedaan kan. Nah, di sini kita bisa mulusin pakai namanya efek transisi. Kalian sudah tahu yang suka ngedit ya. Nah, yang paling gampang itu adalah pakai yang dissolve aja. Nah, dissolve gitu ya. Masukin, bisa di drag and drop lagi, tahan, masukin ke bagian yang cermin yang ngomong. Terus kalian kecilin sekecil mungkin gitu. Jadi seminim mungkin transisinya biar nggak kelihatan. Jadi di minim aja, udah paling minim ya transisinya. Jadi seminim mungkin ya guys transisinya, bukan sepanjang mungkin. Nah, sama untuk yang kita mulai, ayo kita pindah rumah gitu. Ini juga kan rada patah gitu ya kalau kalian lihat ya. Lu mau cerita apa ke gue? Nah, Oke. sedikit patah mungkin ya. Jadi supaya lebih mulus, kasih lagi efek dissolve di antara sininya. Nah, ini udah kasih nih. Jadi lebih mulus. Gue. Oke, Nah, sedikit mungkin efeknya. waktunya pindah rumah. Let's go. Gitu ya. Jadi deh videonya. Nah, mari kita nonton dari awal ya. Kita tonton dari awal. Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran gitu ya, gimana seandainya nih, kalau kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri, tapi lewat cermin ini nih, gimana ya? Mungkin nggak ya? Lah, siapa bilang nggak mungkin? Ayo ngobrol sama gue lu mau cerita apa ke gue? Oke, waktunya pindah rumah. Let's go. Keren kan guys? Oke. Jadi deh, nggak terlalu susah sih ya. Cuman asal kita mematuhi rule yang pertama aja, yaitu kasih batas antara cermin dan diri kita sendiri. Supaya nanti ketika menggunakan efek mask, yaitu gampang gitu. Kedua, kalau kalian mau gerak apapun bebas, asal jangan melebihi batas tadi. Misal kalian kebablasan gitu ya, pas lagi misalnya tangannya melakukan sebentar. Nah, pas lagi nunjuk bablas gitu, lebih ke cermin, ya itu gagal pasti. Jadi ketika nunjuk nih, terlalu semangat nih, terus tangannya bablas gitu, melebihi batas ini nih, batas yang udah kita sepakati bahwa ini nggak boleh dilebihin. Ya udah gagal tuh pasti nantinya. Jadi selama kita patuhin rule pertama pembatas, kedua selama membuat video nggak melebihi batas, itu pasti berhasil nantinya. Nah, berikutnya tinggal kalian kembangin sendiri aja sesuai kreativitas kalian gitu ya. Mungkin mau dibikin film horor di mana kita udah ngebalik dari cermin, tapi cerminnya masih ngeliatin kita. Bisa bisa jadi itu dibikin film kayak gitu. Jadi ini kan cuma basic doang. Selanjutnya ya tinggal kalian kembangin aja sesuai kreativitas kalian masing-masing. Ya, gampang kan caranya? Oke. Nah, sekian video dari gua. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan kita lihat lagi di next video, kita akan coba editing apa lagi nih ya yang menarik. Makasih semua, dadah.